Yesus dengan Bapa itu siapa duluan? Kalau di kitab Anda itu Bapa itu sejak mula udah ada. Yang ganti Yesus itu nama tokoh fiktif, bukan Bapa dia. Yang mau cari-cari uang-uang organisasi. Memang nggak semua loh, tidak semua orang Kristen akan masuk surga karena mereka senang dibodoh-bodohin. Kayak tadi kan, dia nggak mengakui dia bahwa anak Tuhan, dia ngaku tuh hamba Tuhan. Sekali lagi hamba itu PRT, pembantu rumah tangganya Tuhan. Jadi nggak bisa, dia nggak bebas seperti bapak dan anak. Nah, tadi kenapa katanya dia kabur kayak saya sekarang? Saya potong sedikit dulu. Tadi kan mereka itu hamba, itu saya bukan hamba, saya anaknya Tuhan. Kalau saya bilang saya anaknya Tuhan, wakilnya Bapa di sorga, nah mereka nggak mau terima, lalu mungkin mereka akan bunuh saya. Itulah kayak orang Israel dulu, mereka bilang nggak mungkin, jangan kasih perpuluhan ke Pak Kembuan gitu-gitu kan, nggak kasih ini kan. Dia harus wajib memberikan itu persembahan kepada anaknya Bapa, begitu. Bukannya anaknya Yesus, anak Yesus itu tuh hamba-hamba, oten-oten di bawah. Jangan lagi Anda mau disebut hamba, hamba itu adalah PRT. Anda harus proud, harus bangga bahwa kita adalah anak-anaknya Bapa Sorgawi. Terima kasih. Oke, jawab tuh. Saya masalah hamba. Hamba dulu. Kalau hamba itu merendahkan diri karena menjadi petugas atau pelayan firman Tuhan yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada manusia. Itu hamba. Kita merendahkan diri, tidak menyombongkan diri. Itu tugas majelis jemaat, penatua diaken, pendeta, mereka disebut hamba karena mereka yang melayani ini anak-anak Tuhan, itu jemaatnya yang disebut anak-anak. Tapi pelayan-pelayan itu disebut hamba. Secara organisasi, kalau di gereja Protestan, mereka bertugas selama 5 tahun. Nanti mereka diganti, makanya itu merendahkan diri. Artinya menghormati tugas pelayanan yang mulia karena tidak setara dengan Allah. Tidak setara dengan Yesus, makanya harus merendahkan diri. Kalau saya, Ibu Nur keluar ya, Ibu Nur, kalau bilang Yesus kenapa? Saya masih di sini. Saya di bawahmu loh Pak Tom. Saya tambah lagi, saya tambah lagi menyangkut kuasa. Ibu Nur lihat pada saat Yesus mau ditangkap. Kenapa dia tidak lari? Padahal dia punya kuasa bisa menghilangkan diri. Bisa saya lihat Pak Tom, saya kan nggak sejaman dengan Yesus. Gimana sih Pak Tom? Bukan, kan Ibu sudah belajar Alkitab untuk baca, maunya Kristen, bilang. Bu Nur udah baca, saya baca. Jadi pada saat mau ditangkap, Simon Petrus dengan segera memotong telinga dari pengawal bangsa Romawi, sehingga telinganya putus. Yesus marah itu kepada Simon. Hai iblis, kenapa kamu melakukan itu? Artinya, dia melakukan itu dengan kuasa iblis. Tapi Tuhan mengambil itu telinganya dan ditempelkan kembali normal. Kalau dia tidak punya kuasa, ngapain dia bikin begitu? Tapi dia sudah tahu dia punya tugas untuk menyelamatkan manusia karena tidak ada yang mampu menjalankan hukum Taurat. Makanya dia rela mati. Oke, saya potong Ibu Nur. Ibu Nur, mati saya di mau kayu ngomong. salib. Ibu Nur, saya boleh ngomong? Oke, silakan Pak Kembuan. Iya benar. Tolong, Ibu Nur tadi kan bertanya, kalau Anda oten Kristen, Anda tinggal pilih Yesus kah atau Bapa. Itu kan sudah jelas Pak, saya pilih Yesus. Yesus dan Bapa adalah satu. Oke, Anda sekarang karena Yesus tidak. Anda itu neraka hari ini karena apa? Anda harus baca Bapa, Anak, Putri dan Roh. Surga saja. Anda neraka. Saya memutuskan saya sudah ini. Dijamin saya memutuskan sama Yesus. Anda Tuhan. Iya. Iya. Anda ini aliran sesat ini. Saya sudah dapat baca ini. Anda antikris ini. Betul. Kami Anda children of God ini. Oh, bukan. Kami itu Anda takut menyebut nama Kristus karena Yesus Kristus punya nama berkuasa atas kematian, atas orang sakit, atas iblis.
bisa mengusir Sekarang saya mau iblis, tanya. bisa mengusir setan dengan nama Yesus Itu Kristus. nama Yesus dari Rasul siapa? Petrus Dari manusia waktu biasa. membangkitkan Kamu dengar orang siapa? mati Anda menggunakan baca. nama Yesus Sebentar Kristus. Pak Tapi Tom, nggak- ditanya nggak itu level. nama Yesus itu dari mana? Jangan. Yesus dari Saya mana? kan sudah Dari jelaskan sorga dari atau- tadi. Kan ini Bapak kan. Tunggu. Nama Jangan Yesus potong, dari Pak, ini. sorga. Bapak kan. Aduh, Anda nggak bisa gimana? Jangan Ulang-ulang potong tadi dong. saya Tolong sudah di-mute dulu. mengerti itu. Bapak punya pernyataan Sekarang sudah 1000 kali oke, saya hitung. Saya mau tanya. Oke, Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu. Sudahkah Bapak Tom mengkuduskan nama Bapa yang di sorga itu? Saya mau tanya Sudah. dulu. Pasti, makanya kami Dengan nama berdoa, Yesus, iblis itu. Bapa yang di sorga, Bapa yang maha mulia, maha kudus, Bapa yang berkuasa di bumi dan di sorga. Orang berdoa Stop, begitu. jangan Pak. pakai Yesus lagi. Itu karena pakai Kenapa? Yesus tadi saya sebut-sebut terakhir. Anda Sedangkan pakai Yesus pakai sendiri yang Allah, itu suruh mesti Tuhannya pakai orang. dia punya nama. Kenapa Di mana kita ayatnya, coba kami di mana? Tuhankan Di mana? Yesus? Di mana ayatnya? Karena dari Mana sejarah-sejarah ceritanya, si Yesus berbicara. Dengar. Mana dalilnya? Saya bilang, Jangan pakai ngomong-ngomong. saya bilang pernyataan Omong-omong. ini, pernyataan. Dari waktu Yesus menampakkan diri kepada Thomas karena dia tidak percaya. Dia tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Mereka semua dalam ketakutan murid-murid yang lain. Dan Yesus bertemu dengan Thomas. Terus Thomas bilang kepada Yesus, aku tidak percaya kalau aku belum melihat. Yesus bilang, Thomas, silakan tunjukkan jarimu ke lambungku dan tanganku. Dan dia melihat bekas paku dan tumbak. Dia langsung tersungkur dan berkata, ya Allahku, Bapakku, aku orang berdosa. Dia mengatakan itu, Yesus tidak pernah, jangan begitu, saya bukan Tuhan, saya bukan Allah. Kenapa kamu bilang begitu? Saya bukan Bapa. Kenapa Yesus tidak tanggapi begitu? Tapi Yesus terima itu pernyataan. Dan Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Itulah orang-orang Kristen yang percaya Yesus Kristus. Dari pernyataan-pernyataan Yesus, dari perbuatan-perbuatan Yesus, dari janji-janji Yesus tentang sorga. Kalau bukan Tuhan, tidak ada yang bisa menjanjikan sorga. Bukan Bapa Kembuan yang menentukan sorga dan neraka. Tidak sama sekali. Sekarang Anda kan udah menolak Bapa. Anda bilang Anda Yesus. Saya tidak Anda percaya menolak, Bapa. Anda tidak mengerti Berarti tadi. Tadi Saya tadi percaya pilihan Tritunggal. dua. Tritunggal itu dalam Tritunggal bukan Bapak hitungan. nggak ada Yesus, nggak ada Yesus, nggak ada Yesus. Anda jangan Anak bohongin itu umat Yesus. Kristen di bawah. Nggak ada Bapak, Anak dan Roh. Yesus Anak sering itu saya. berkata Bapa dan anak. Anak itu Nah, siapa? sekarang Anak sekarang- siapa? Anak Bapak Anda Kembuan. tidak 100% Kristen kan? Tunggu, dengar, jangan potong-potong. Anda kan bukan 100% Kristen. Anda kan pakai Bapa, pakai Yesus, pakai Allah kan? Nah, itu kan Tuhan-Tuhan Allah yang berbeda. bagaimana, Roh Oke. Kudus. Tadi Anda sebut-sebut tadi saya dengar, oh itu kan Allah, Oh itu lalu Allah Anda kan Yesus, istilah, lalu karena Bapak. Jadi Alkitab Anda kita sudah dari lama iya, pakai Allah. Lalu Anda itu cuma bilang istilah. Itu bukan Tuhan, itu kok istilah itu kan nama pribadi harus paham. Istilah dari Maha Kuasa. Susah mau enggak ini enggak kok. Jadi Anda saat ini udah di neraka, oke? Karena yang kami yang menghukum Anda. Terima Pak kasih. Kembuan, izin Pak Terserah Kembuan, Anda. izin. Kosong, Bang saya Tom, tidak percaya Anda. Izin. Anda antikris. Izin saya masuk sedikit. Pak Ya, Tom, Pak silakan. Tom, izin. Ya, Pak silakan, Tom, Ibu izin Uni. ya. Tadi Uni Pak Rifa. Tom bilang Allah itu Silakan. adalah istilah gelar ya. Ya, Coba tunjukkan datanya Pak Tom. Coba tunjukkan. Karena kalau saya bisa tunjukkan data kalau Allah itu adalah proper name. itu untuk agama Muslim. Agama Kristen memanggil Allah karena mengikuti terjemahan dari Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, dasarnya apa? Dasar Tapi Allah penterjemahannya itu apa, Pak? menurut agama Kristen tidak punya nama. Tidak ada nama, cuman Yahweh itu artinya aku adalah aku, bukan nama. Bapa itu Coba, tidak punya Pak, nama. Pak Tom. Dan dia Pak, menyatakan semua namanya penjelasan itu Bapak itu melalui lewat data. Yesus. Pak Tom, coba dengarkan Itu. saya, Bapak pahamkan pertanyaan saya. Tunjukkan datanya mana Bukan penjelasan. saja data Bu Uni Rifa. Bukan cuman perlu data.
Dari pengertian firman saja, kami sudah mengerti. Makanya orang Kristen, maaf saya Apa tidak arti bilang agama firman? lain, Apa bukan arti firman, orang-orang Pak? bodoh, tidak. Banyak orang yang murtad karena mereka Iya, sudah saya mengerti tahu. sekarang. Firman Anda bukan orang adalah, bodoh. dengar, firman adalah segala perkataan atau nubuatan-nubuatan dari para nabi maupun firman dari Allah langsung. Ini saya sering ucap Allah karena Pak, kita sudah terlanjur itu pakai definisi sudah lama sampai sekarang diterima belum siapa? hapus. Pak, Nah, tolong ya Pak. sampai Siapa yang bilang kepada Bapak? sampai Astagfirullah. sebentar, saya kan mau jelaskan. Iya, Saya bilang penjelasan saya Bapak pakai itu Allah, maaf karena Bapak sudah tahu dari kebiasaan. mana? Literasinya Bagaimana? mana? Apa? Datanya Pak. Data apa ini? Penjelasan Bapak itu tahu dari mana Bapak? Iya, cuma Loh, omon-omon masa aja, kan jangan saya omon-omon. mengerti firman. Saya mengerti itu firman, bagaimana bahasa Indonesia, bagaimana saya tidak mengerti. Ini bukan bahasa Arab, terus orang tidak mengerti asal hafal. Ini bahasa Indonesia jelas-jelas sekali. Ibu Makanya Risa juga izinkan boleh saya membaca. bicara dulu Pak. Pak, saya izinkan bicara Kalau mau dulu, data Bapak. banyak. Tapi saya bukan Ya, ahli ya Alkitab. Allah. Saya juga jarang Pak, baca Alkitab. ya udah Tapi kalau gitu saya saya juga aja. mengerti itu Tom, isi Alkitab. pemalukan Bapak Anda. Tidak. Saya tahu Anda antikris pakembuan. Bapak, Saya yakin Kristus itu siapa? 100%. Antikristus itu siapa? Coba jawab. Sudah, itu cukup agama Kristen yang tahu. Aduh, saya minta data penjelasan Bapak. Bapak tahu dari mana informasi yang Bapak jelaskan kepada kami itu tahu dari mana? Dalam kitab Amsal Yang menyangkut pasal apa 3, ini? yang Bapak jelaskan tadi, kalau Allah itu LAI mengatakan itu adalah gelar, bla 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 bla, semua yang Bapak jelaskan itu. Sudah kan? Siapa yang Sudah bilang jelas kan? sama Bapak? Siapa yang bilang? Itu begini. Bagaimana begini? Itu Coba. lembaga Alkitab kan saya Coba, Bapak. katakan tadi yang menulis itu nama. Kalau dia Siapa yang kalau ngajarin di Bapak begitu? Datanya mana? Ya Allah. coba Ibu punya data apa? Coba bicara. Oke, Coba saya kasih tunjukkan data. data. Saya tunjukkan Ya. data sama Bapak ya. Ya. Tapi kalau saya tanggapi diam ya. Saya ini data namanya. Jadi kalau kita mau merujuk Tadi minta firman atau Allah ini? satu-satu, Allah nanti saya kasih data. Kata firman berasal dari bahasa Persia, dari kata farman, artinya titah, dekrit, order di dalam Alkitab bahasa Indonesia. Nah, Bapak tadi menjelaskan firman itu dasarnya apa? Penjelasan siapa yang Bapak bawakan kepada kami tadi? Saya kan tadi bilang firman dari Tuhan Allah. Sama ada tertulis itu kan, melalui nabi-nabinya, melalui rasul-rasulnya. Yang paling banyak itu Rasul Yohanes, karena dia yang sangat dikasihi oleh Yesus Kristus. Paulus juga mendapat firman karena Paulus dipanggil langsung oleh Yesus. Tahu itu? Jangan bilang kami juga cuma ikut-ikut Paulus. Nonsen itu. Karena Paulus dipanggil, saya jawab. karena dia berusaha untuk membinasakan Iya. umat Kristen mula-mula, makanya Yesus menangkap dia. Bapak Kamu jangan karena mau kepanjangan, membinasakan, Pak. Bapak loh supaya kepanjangan, tapi jelas. omongannya nggak pakai Nanti data sepotong-sepotong. loh. Itu yang saya bilang itu firman. Firman yang disampaikan itu bukan asal Paulus ngerocos. Firman-firman itu disampaikan saya dari tanggapi Yesus dulu itu. langsung, Saya tanggapi dulu dari itu. para nabi-nabi, dari para rasul-rasul, dan Bapak buka dicatat. 1 Korintus pasal 7 12. Baca, Pak. Silakan Ibu buka. baca aja. Baca, saya percaya. Ibu baca, saya Sebentar, ingat. iya. Saya Iya, tahu. sebentar. Saya bukakan dalilnya ya. Iya. Coba Bapak baca ini. 1 Korintus pasal 7 nomor 12. Kepada orang-orang lain aku, bukan Tuhan. Kata Bapak, Paulus menyampaikan perkataan Ibu Tuhan. coba baca dari atas.
Baca dari atas, jangan ambil sepotong-sepotong ayat. Oke, kita tunjuk tentang perkawinan. Di sini, Nah, perkawinan. ini Ya surat Korintus ampun. ini konteksnya adalah surat yang ditulis Paulus kepada orang di Ini Korintus. tentang perkawinan. Iya betul. Maka apa kata Baca, Paulus? jangan ambil ayat Iya. sepotong-sepotong. Ini kan Bapak bilang ceritanya perkataan satu. Baca. loh. Saya Silakan. bacakan, tapi saya fokus di ayat ini. Kalau saya bacakan dari Yo, ayat jangan pertama, comot-comot ayat ini tetap ayat. tidak hilang. Nanti ceritanya jadi lain. Bapak jelaskan. Bapak kan Kristen. Ibu, saya mau jelaskan ke Anda. Kalau kita Sebentar, membaca firman, selesaikan tidak dulu saya pernah baca ambil satu ini. ayat. Sebentar dulu saya bacakan ini. Kepada orang-orang lain, aku bukan Tuhan. Katakan. Bapak bilang perkataan Paulus itu mengatakan firman Tuhan. Di sini Paulus mengatakan bukan Tuhan, tapi dia Iya, sendiri dia yang bukan mengatakan. Tuhan, Paulusnya. Betul, maka ini perkataan siapa? Kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, ini perkataan siapa? Perkataan Paulus atau perkataan Tuhan? Paulus bukan Tuhan, tapi ke Paulus Saya menyampaikan firman Tuhan. Ini bukan perkataan Masa Tuhan. Paulus Tuhan? Gila, stop. Iya. Kalau Paulus Kepada Tuhan, saya orang-orang lain. murtad. Oke, saya kasih satu ayat lagi ya. Oke. Silakan. Baca comot-comot ayat sih. Baca itu satu pasal Bapak lengkap. jelaskan saja, Karena itu jangan jalan Bapak ceritanya. kayak Bapak yang Tidak bisa jelaskan. comot-comot ayat begitu. Ya Bapak jelaskan saja. Katanya Apa ahli maksudnya? kitab. Ya udah Bapak, loh, kok Bapak malah curhat? Apa penjelasan di situ? Bapak jelaskan ke Saya saya. tidak curhat. Saya tidak Ya, apa suka penjelasannya? karena Anda Ya, selalu apa mencomot-comot ayat Pak, untuk apa mencari kelemahan. penjelasannya? Padahal Apa ceritanya lain, Bapak, temanya lain. Bapak ini kok cerewet banget sih, ditanya apa jawabnya apa? Silakan. Pak Tom pakai Langsung. ayat, Saya pakai mau ayat, pakai tanya. dalil, Pakai jangan ayat cuma yang ngomong. tadi. Iya, dia sudah kasih ayat tapi dia cuma comot. Ya, Bapak Padahal itu jelasin jalan lah. ceritanya Apa tentang menurut Bapak? perkawinan. Bapak apa maksudnya itu? Paulus tadi menjelaskan bahwa Paulus bukan Tuhan. Paulus menyampaikan itu berdasarkan apa yang Tuhan sampaikan kepada dia. Oke, saya kasih satu Itu lagi yang ya. namanya firman Kasih disampaikan ini. melalui Saya, rasul-rasulnya. silakan. Ini Bapak baca lagi nih. Rasul 2 Korintus Paulus sangat Bapak merendahkan baca diri kok. ini. Bapak boleh Ini pikir apa ayat maksud 2 Bapak. Korintus? Kita mau Baca tanya. dulu. Coba apa maksud Bapak 2 kenapa Korintus? sih ini? Orang lagi baca kan Sudah, saya mau jelaskan ke Ibu. Sebentar Ini 2 dulu, baca Korintus dulu. maksudnya apa? Makanya kita baca dulu, baru kita tahu maksudnya Baca. apa. Baca, Apa baca. yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Mana? Tuh, ini, Coba kasih unjung sini. ini. Mata Bapak nggak Ini lihat. yang menurut apa? Menurut Korintus, Saya apa tidak yang dapat aku lihat belakang katakan, sana. kata Saya Paulus, tidak bisa lihat. aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata Menurut menurut firman Firman Tuhan. Tuhan. Terus. Ya udah, berarti perkataan Paulus Melainkan. bukan mengikuti firman Tuhan, Melainkan. Terus. melainkan sebagai seorang bodoh yang Nah. berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Perkataan Paulus berdasarkan kebodohan dia, bukan dari firman Tuhan. Ya, dia Bapak bilang Paulus dia itu menyampaikan merendahkan firman Tuhan. diri. Ya udah, Dia Bapak bilang apa? merendahkan diri. Bapak Itu dia mau dibantah kita menyatakan apa? kepada dengar. Dia mau menyatakan kepada orang-orang yang mendengar ceritanya. Atau ini rasul, tulisan dia kirim surat kepada jemaat Kristen mula-mula di Korintus sana. Dia menulis Surat surat dia itu firman kepada Tuhan mereka. bukan? Dia sampaikan berita ini bukan menurut firman Tuhan, menurut dia, menurut Nah, pendapat dia. berarti perkataan Paulus itu Ada yang menurut Tuhan atau firman bukan? Tuhan. Begini Bu, jangan cuman sepotong itu. Ibu tidak tahu ada surat Paulus Ya ada berapa jelaskan lah, banyak. mau sepotong kayak setengah potong kayak jelasin aja. Bapak Nanti kenapa saya mau curhat jelaskan gitu? tadi. Waktu Paulus ditangkap, sekarang saya mau jelaskan. Ditangkap sama Yesus, matanya dibutakan. Ananias disuruh oleh Yesus datang ketemu Saulus. Kasih dia punya mata terbuka. Ananias bilang apa? Saya tidak mau dengar. Saya tidak mau. Dia orang jahat. Dia yang membunuh orang-orang Kristen. Dia berusaha membinasakan umatmu. Yesus bilang harus pergi. Asyim. Alhamdulillah. Harus pergi ketemu Paulus. Paulus mata ada buta ini. Terus Asyim. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyim. Alhamdulillah rabbil alamin. masih bersin lagi. Bapak, Saya jelaskan turun dulu ya, terus, saya turun ya. Ada mau ke WC, saya turun dulu ya. Terus sebentar saya mau lagi cerita. Terus dia datang.
Tapi Paulus sudah tahu Saya karena suara bertanya, dari Tuhan pakai data sudah saya bilang ke kasih, dia. Bapak ngomong nggak pakai Itu kan data. saya mau jelaskan kenapa sampai ada surat-surat itu toh. Makanya ada suara juga berkata Sejak kapan kepada saya Paulus, bertanya Saulus, kenapa sebentar harus lagi ada surat-surat? Ananias akan datang. Dan Saya dia akan, bertanya, curang Bapak ini, bilang tidak mau dengar kitab Bapak itu firman, berdasarkan lari firman lagi. Tuhan. Pak, Berdasarkan Bapak firman bilang Tuhan, kitab Anda Bapak tadi itu comot berdasarkan ayat. firman Tuhan. Saya Ya. kasih pernyataan Paulus. Kalau dia bicara bukan berdasarkan firman Itu untuk Tuhan. hal-hal tertentu kamu tidak baca secara lengkap, kamu jahat. Ya udah Bapak bantah. Bantah Tadi kalau saya itu sudah adalah bantah firman itu. Tuhan. Saya sudah bantah Saya tadi. tunjukkan datanya. Kalau di situ Ya, Paulus itu berkata kan pada bahwa saat apa yang tertentu dia katakan dia tidak mau berdasarkan menyatakan firman isi Tuhan. hatinya. Dia kan Pertanyaan manusia saya, juga. apakah perkataan Paulus itu firman Tuhan atau bukan? Jawab. Ada yang dia sampaikan sebagai firman, ada yang dia sampaikan kepada pendapat pribadi. Ada juga Ya begitu udah kok. berarti Sering gugur menyampaikan pernyataan Bapak Al-Quran. bahwa semua Nyan, perkataan Paulus itu tidak mengikuti bisa. firman Tuhan. Tidak bisa. Bisa Bukan. kamu Saya bicara. bilang salah satunya di Paulus yang disampaikan itu Bapak yang firman bilang Tuhan. kalau Karena Bapak Yesus yang mengatakan memilih. bahwa semua perkataan Paulus itu mengikuti firman Tuhan. Ampun. Ini putar balik lagi ini. Saya tidak Loh, pernah berkata kok begitu. putar balik saya tanya? Perkataan Paulus itu semua firman Tuhan atau tidak? Semua surat-surat Paulus itu perkataan iblis Tuhan atau beludak. tidak? Pak, saya tanya, yo, Bukan memutar kalau udah mulai balikan kalah nyerang fakta. pribadi, ular beludak, Bapak Saya ini loh tidak kalau kalah. diskusi. Tapi Anda yang menyatakan Buktinya, itu. ya udah, jawab pertanyaan Memang saya. Paulus sabar. Paulus manusia atau tidak? Kalau Yesus yang Dia berkata manusia. begitu, saya Yesus tidak manusia bantah. bukan? Ini Yesus manusia bukan? Yesus manusia. Ya Yesus sudah, Allah juga. apa bedanya sama Paulus? Nah, kalau Paulus 100% manusia, tidak ada Allahnya. Cuma dia Iya. dipanggil Di untuk dalam diri Paulus memberitakan ada roh kabar Allah. keselamatan. Di Dan dalam dia diri ada Paulus ada roh Allah. tulis surat-surat tergantung pada saat apa roh mau Bapak, datang ke jangan dia. lari kemana-mana. Karena roh, Saya cuma dengar, bertanya sama roh Bapak. Allah itu tergantung Pak, situasi. Bapak dari tadi Karena pada bicara, saat nggak pakai data, nggak berhenti-berhenti, nggak mau mendengarkan. kau ini Dari saya tadi, kan bilang kalau kan kamu bilang ada roh Allah, kita jawab. ya Saya udah, jawab, fokus ya di ada. pertanyaan saya. Saya Tergantung. tanya sekali lagi ya. Saya tanya sekali lagi. Semua perkataan Paulus itu firman Tuhan atau bukan? Tidak semua. Ya sudah, jadi batal Bapak yang bilang tadi bahwa Apa yang semua batal? perkataan. Loh, Bapak yang firman- bilang tadi. firman Tuhan itu apa? Kenapa saya kasih Tidak data semua, itu? kan Karena ada Bapak yang- mengklaim ada bahwa pendapat perkataan Paulus adalah firman pribadinya. Tuhan. Kosong kamu. Hah? Kami mengikuti firman yang Tuhan berikan. Firman yang Menurut mana? Paulus, karena itu Firman Tuhan yang mana? suruh. Firman yang mana? Firman yang Banyak. mana? Di mana Tuhan Pergilah berfirman menyembah jadikanlah Yesus masuk menjadi Tuhan selamat? berfirman supaya untuk Firman menyampaikan Tuhan yang kabar mana yang Bapak keselamatan. ikuti? Tunjukkan firman yang mengatakan menyembah Yesus itu menjadi keselamatan bagi kalian. Firman mana itu? Coba. Dengar, Yesus sendiri sudah berkata, Aku berkuasa di bumi dan di surga. Yesus Oke, yang berkata. dia berkuasa di Masa bumi dan di berikut surga. Dia nabi-nabi diberi lain? kuasa. Dia diberi kuasa di bumi dan di surga. Pertanyaan saya, di mana dia berkuasa di bumi? Di belahan mana dia berkuasa? Nanti pada saat penghakiman. Ya berarti Sampai saat cita-cita, ini pun dia angan-angan. berkuasa. Bapak bicara cita-cita. Namanya pun berkuasa. Berarti yang, Dengar. berarti yang Bapak Namanya pun ceritakan ini berkuasa. hanyalah angan-angan, Anda- cita-cita. Ada iblis di Pak, itu Bapak ada bicara setan, ada cita-cita, Pak. Jangan Iya, bicara cita-cita, Pak. Itu sesuatu yang belum dengar. terjadi. Penyembuhan. Saya tanya, di bumi belahan mana Yesus pernah berkuasa? Masih pakai nama Yesus. Saya tanya, di Sampai bumi sekarang dia belahan berkuasa. mana Dia bisa Tuhan Bapak mengambil pernah jiwa berkuasa? Anda sekarang juga. Kalau dia Suruh mau, sekarang. Suruh cabut nyawa saya. Bisa nggak dia cabut nyawa saya sekarang? Dia kasih kesempatan supaya Anda bertobat. Bapak yang Tuhan atau Yesus ini? Kok Bapak sok tahu ini? Kapan Bapak tahu? Yesus. Kapan dia bilang dia masih kasih kesempatan kepada saya? Maha kasih kan? Ya maha kasih, tunjukkan kepada Dia- saya kalau dia Yesus itu tidak maha kasih. mau Coba orang-orang sekarang yang- saya minta uang. Tapi Coba dia sudah suruh Tuhan bilang. Bapak kasih. Ye- Kalau janji-janji caleg gitu Pak, saya juga bisa janji Pak. Yesus sudah bilang Suara Bapak hilang. nanti muncul. Suara Bapak hilang Pak. Bapak bicara dari tadi tidak memberikan data. Orang bicara tidak Yesus kan didengarkan. sudah Gini loh, kita itu diskusi dua arah. Ada tanggapan, ada Tapi premis, palsu ada seperti Anda. tanggapan dari premis tersebut. Dari tadi bicara nggak bawa data, asumsi pribadi. Tapi saya Bapak. kuasai.
Saya Apa yang Bapak bukan kuasai? orang penghafal. Oke, kalau gitu Bapak menguasai apa? Saya kuasai itu. Oke, kalau memang Bapak menguasai Bible, saya tanya sama Bapak. Ya, Saya apa tidak hafal maksud ayat-ayat. dari saya nggak nanya ke Bapak hafal Nah, ayat silakan. berapa. Saya tanya, apa silakan. arti dari anak Allah kepada Yesus? Coba tunjukin. Anak Allah itu pengertiannya begini. Begini, Karena begitu sekali-sekali, jangan pada begini saat- terus. Bagaimana saya mau jelaskan bagaimana ini banyak Ya tanggapan. udah Bapak jelasin, dalam Bible tertulisnya anak Allah Mau jelaskan adalah banyak ngerocos. Anak Bapak dari Allah tadi itu nyurocos saya biarin. Dia begini orang Begitu, itu mempermudah pengertian karena waktu bilang anak orang langsung jadi ribut pada saat Yesus mengajar di bait suci. Semua mulai ribut. Dia bilang dia anak Allah ini dia berdosa sekali, dia sudah salah ini. Dia mau beri pengertian bahwa Bapa itu sayang kepada anak-anak termasuk seluruh manusia pada zaman itu. Jadi anak Allah adalah Ya dasarnya iblis, jadi mereka semua menantang, semua tolak. Jangan jadi anak Allah sama dengan murid-murid Yesus saja takut, khawatir karena Aduh. waktu Yesus ditangkap. jadi anak Allah Saya sudah adalah jelaskan. anak Allah sama dengan Allah. Allah. Maka yang disebut anak Allah dia adalah Allah, betul? Iya, Betul? Oke, saya kasih Bapak Betul. data ya. Dulu, yakin ke tidak Bapak? Tanya dulu, yakin ke tidak? Yakin tak Bapak pegang kata-kata Bapak kalau anak Allah sama dengan Allah? yakin. Dikunci dulu, dikunci. Kunci ya. Dikunci betul ya. Mantap. Oke. Jadi kita akan bukakan data teman-teman ya. Mantap ini. Silakan. Tunjukkan tulisannya ya. Maaf ya, saya lagi ada di Taman Eden ya. Oke, saya berada di Taman Eden. Nanti saya tunjukkan kepada kalian semua. Kejadian pasal 6 ayat 2. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan. Berarti Bapak punya Allah banyak. Karena anak-anak Allah itu banyak dan beristri. Bapak memiliki Tuhan yang banyak. Tuh. Nah ini. Nah, Kamu ini. comot-comot ayat. Nah, itu Kamu comot-comot tidak baca ayat semua katanya. dari atas. Ya udah Bapak Tidak baca jelaskan. semua secara Bapak bilang keseluruhan anak-anak pasal. Allah artinya adalah Allah. Itu Sekarang saya tanya. anak-anak Allah itu maksudnya anak-anak di dalam Tuhan. Artinya Tapi mereka katanya pada anak-anak saat Allah itu adalah masih Allah percaya. tadi. Tadi Bapak Tulis kayak Di baca dalam ini. khusus ke Yesus. Tadi Itu sudah anak-anak dikunci. itu banyak. Bapak lebih dari bilang satu. anak-anak Allah artinya adalah Ya Allah. ampun. Maka setiap yang anak-anak Allah adalah Allah. Kamu kan tanya tadi anak Allah. Lanjut, Bang Milo, sekejap, Bang Baru Milo, lanjut, buka Bang Milo. ayat lain. Baru pasal itu. Ya ampun, memang iblis. Tuh kan orang-orang Jadi- ini kalau udah Jadi kalah artinya bilang kita Bapak nggak iblis loh. yakin. Tadi Iya, minta bukan dikunci di Alkitab dulu. tulis begitu. Mereka yang berusaha untuk memutarbalikkan firman Tuhan adalah Oke, iblis saya ular tanya. beludak. Siapa yang ular beludak kata Yesus? Jawab. Ular beludak mereka yang mengajarkan hal-hal yang tidak berasal dari Allah. Yang Oke, menipu, pertanyaan berusaha saya, membunuh, mana ajaran yang menista. berasal dari Allah yang mengatakan bahwa menyembah Yesus menjadi jalan keselamatan? Tunjukkan itu dari Allah. Kalau itu tidak ada berarti Bapak ular beludak. Tuh, Bapak diledakin gunung tuh. Oh, Tuh. Yesus sendiri Cepat sudah tunjukkan kepada saya. menyatakan diri. Di mana Anda ajaran sudah dari pernah Allah jelaskan. Bapak yang mengajarkan untuk menyembah Yesus sebagai jalan keselamatan? Mana dalilnya? Dari Allah Bapak. Karena kalau tidak ada, dengar. Bapak adalah ular Dia beludak. sendiri sudah bilang, aku dan Bapa satu. Mau Satu kurang apa? lagi? Satu, Satu artinya apa? sama-sama. Satu wujud. Sama-sama apa? Allah di sama dalam apa? dia di dalam Allah. Memangnya kamu di dalam Allah? Nah, di dalam diri Paulus juga ada roh Allah. Gimana itu? Roh Allah bukan sama dengan kuasa Allah. Beda. Roh Allah bukan. Roh Allah kalau Paulus dikasih pada saat-saat tertentu, dia punya Nah, roh manusia juga. Yesus dikasih atau tidak? Kasih apa ini? Roh itu Kalau Paulus bersama-sama itu dengan dikasih dia roh Allah, kok. tunjukkan datanya. Yesus Tunjukkan sih, datanya kalau Paulus dikasih roh Allah. Paulus dipanggil oleh Yesus dan Yesus berjanji kepada suruh kepada dia, pergi, aku menyertai kamu.
Coba mana Berarti dalilnya itu? Yesus sudah Mana memberikan dalilnya? Roh Tunjukkan dalilnya. Kudus. Roh Mana Kudus. dalilnya? Saya tidak hafal. Dalilnya Buka, mana? coba cari di Dalilnya Google, pasti mana? ada. Pasti ada, cari di kok Google. saya yang nyari di Google. Saya kan sudah katakan Enak dari aja. awal, saya tidak Bapak hafal yang ayat. diskusi, saya Cari yang di Google nyari pasti di dapat. Google. Kalau saya dapat bagaimana? Nah, Anda ini masuk nih, Kristen? inilah orang-orang yang sok Saya mengerti cari dan sok dapat paham. bagaimana? Padahal Anda masuk dia tidak. Kristen? Berani? Mana? Tunjukkan Iya, tunjukkan kalau datanya. saya Tunjukkan. Cari Tunjukkan. dapat Anda masuk Kristen, mau? Tunjukkan. Ya, kalau saya minta sama Bapak, ucapan Bapak tadi bahwa antikristus atau ular beludak adalah mereka yang mengajarkan sesuatu yang datang dari Allah. Maka saya minta, mana Oh, ajaran ini yang memang datang putar dari balik, Allah memang. yang mengajarkan Memang putar menyembah balik. Yesus menjadi jalan keselamatan? Tunjukkan kepada saya mana dalilnya dari Allah. Kalau Yesus tidak ada sudah maka fake menyatakan Bapak diri. ular beludak menurut Bapak sendiri. Yesus sudah menyatakan diri yang berasal dari ular beludak. Setan itu berasal dari setan, bukan dari Allah. Tunjukkan dari dalilnya. Yang Ular melakukan- beludak itu seperti yang Bapak sampaikan. Yesus kan sudah bilang. Saya akan tunjukkan data. Saya akan mana dalilnya, Yesus mana kan dalilnya. sudah bilang bahwa Mana Yesus dalilnya? bilang, "Akulah jalan Mana kebenaran dalilnya? dan hidup." Baca Yohanes. Ya mana Baca perkataan Yohanes. Yesus itu? Mana. Dia bilang, Apa kaitannya "Aku sama jalan ular beludak? kebenaran dan Kok akulah hidup." jalan Tidak kebenaran tahu dan itu. hidup? Saya Oh, mana dalil kalau ular beludak beludak- itu adalah orang yang Ular tidak mengajarkan beludak sesuatu itu yang datang tentang dari Allah. domba-domba sesat. Ya memang. Bapak saya dari bilang tadi apa? bicara nggak pakai Tadi saya dalil. bilang apa? Kamu Bapak tidak sok-sok mengerti. paham. Bapak baca kitab Amsal pasal Ah, ke-5 nomor 3. penipu kamu. Jangan bersandar kepada pengertian diri sendiri. Penipu. Bersandarlah kepada pengertian Allah. Bapak itu Ya, telah iya. mengajarkan Sesuai ajaran firman sesat. Allah. Amsal pasal 3 Saya- nomor 5 nih dalilnya nih. saya tadi sampaikan Lihat saya itu. pakai Bible terus nih. Amsal Saya pasal 3 ayat sudah 5. jelaskan itu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan Ah, janganlah ya bersandar betul. kepada pengertianmu Karena sendiri. itu Dari tadi Bapak saya bicara dari diri membantah sendiri seperti Anda. Paulus. Siapa Bapak yang sama bilang? seperti Saya Paulus. bilang berasal Bapak dari sama seperti setan Paulus bicara itu dari diri sendiri. Bapak dari tadi sama seperti Paulus bicara bukan menuruti firman Tuhan. Sementara dalam kitab Amsal pasal ke-3 ayat ke-5 mengatakan bahwasanya bersandarlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dari tadi Bapak seperti Paulus membawa pengertian kosong sendiri. Bapak yang ngomong kosong dari Coba tadi, Anda Bapak menipu kami. Anda tahu Paulus. Anda tahu Paulus. Sekarang Paulus saya adalah ingin orang Anda yang mengaku nyatakan bertemu dengan apa Yesus padahal dia adalah kesalahan Farisi. Paulus. Dia adalah ular beludak. Sabar. Dia ular beludak. Yesus yang Coba. katakan. Loh. Kamu coba di ayat mana yang Yesus katakan Paulus ular beludak? Oke, saya katakan dia adalah ular beludak. Saya bertanggung jawab dengan perkataan Nggak saya ada. berdasarkan. Nah, kamu Oke, harus ini. jawab di mana? Oke, saya katakan ini Ngomong saya bawa kosong data. sekali ini. Saya bawa data, saya tunjukkan data. Nih. Bapak baca Apa? Matius. Kitab apa? Matius pasal 23 nomor 33. Buka. Hai kamu ular-ular beludak. Hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimanakah mungkin kamu Itu dapat kalian meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu lihatlah, aku Ya, mengutus itu. kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka kamu bunuh dan kamu salibkan, Ya, yang itu lain betul. akan kamu sesah di Itu. rumah-rumah ibadatmu. Siapa yang menyesah murid-murid Yesus? Siapa? Paulus. Oh iya, sebelum dia bertobat, betul. Maka dia ular beludak, Itu bukan? Betul sekali. Anda sudah sebelum mengakui kalau bertobat, Paulus sebelum adalah Yesus ular tangkap beludak. dia. Maka di Sebelumnya, sini sekarang saya orang sudah membuktikan berubah. Memangnya kalau kamu Paulus tidak bisa adalah berubah ular jadi beludak. baik? Nah, sekarang Iya, saya tanya lagi nih. dengar. Ini ular beludak menurut Sebelumnya. Paulus, menurut Yesus. Lukas Sebelumnya. pasal 3. Baca Lukas pasal 3. Saya sudah mengerti. Ini, lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Saya sudah Katanya, paham, saya sudah hai paham. kamu keturunan ular beludak. Siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Inilah Paulus. Saya sudah Paulus paham adalah ular itu. beludak karena dia Farisi munafik. Kata Yesus, Sebelumnya, hati-hati dengan ragi Farisi. Oh iya, sebelumnya dengar. dia bukan ular beludak. Maka Sebelumnya, saya akan tunjukkan. Dia sudah dipilih. Sebelumnya dia ular beludak. Dia membunuh Ya, orang-orang oke, Kristen. oke. Dia berusaha memusnahkan. Terus Jadi, tadi Bapak kan mengaku saya ya, sudah jelaskan. Yesus Paulus itu tangkap. asalnya ular beludak. Iya betul, dari awal. Tapi setelah itu dia ditangkap, dia dijadikan rasul.
Bohong. Karena Justru Tuhan ketika memilih dia menjadi rasul Bohong dia apa? Coba berdusta. baca. Nih saya kasih data lagi. Ya, Dusta Roma mana? pasal Ngomong 3 kosong nomor kamu. 7. Lihat ini kata Paulus setelah dia diangkat menjadi rasul menurut dia ya. Ini pengakuan dia. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Pertanyaan Itu saya, artinya, ini bapakmu bodoh, adalah tidak pendusta. mengerti. Dengar, mengerti ini, iblis tidak itu mengerti adalah ayat, pendusta. karena dikuasai Kenapa oleh Paulus membela iblis. kedustaannya di sini? Inilah rasul kalian. Yesus sudah peringatkan, hati-hati dengan Farisi yang adalah ular beludak. Hati-hati dengan ragi Farisi. Apa ragi Farisi? Artinya kemunafikan orang Farisi. Paulus adalah orang Farisi. Hati-hati dengan serigala berbulu domba. Anda mengatakan Paulus itu bertobat. Itu pengakuan dia. Dia mengaku bertemu Kamu dengan yang Yesus dan dua merubah kesaksian dia ayat. berbeda-beda. Paulus Oke, saya bilang tanya. seandainya kalau dia, Siapa yang mengatakan Paulus kalau bertobat? dia Saya tanya. berdusta. Saya tanya, siapa yang mengatakan bahwa Paulus Baca bertobat? Alkitab. Baca Siapa? Alkitab. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Kalau Yesus dia Mana Paulus dalilnya? sendiri Mana sudah dalilnya? Mana dalilnya? Mana dipanggil. dalilnya? Baca di Alkitab. cari, Mana saya tidak dalilnya ingat. kalau dia bertobat? Tadi putar Mana balik itu dalilnya? ayat, Mana dalilnya? Mana padahal dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? pengertiannya Mana kalau aku dalilnya? berdusta, Mana dalilnya? omong kosong, penipu. Mana dalil? Mana dalil? Mana dalil? Mana beludak. dalilnya bahwa dia adalah orang yang Kau bertobat nanti bukan masuk baluap? neraka kau. Kok malah Yesus nuduh-nuduh kasih saya masuk neraka? kesempatan kau Saya lagi di hidup Taman Eden kok saya dituduh untuk masuk neraka. bertobat. Enak aja. Saya lagi di Taman Eden nih. Mana? Indah, saya lagi di Tidak Taman ada Eden di satupun surga dari saya. kalian bisa Saya masuk berada Taman di penggalan Eden. surga Sumatera Taman Barat, Eden, guys. bagaimana itu? Saya Begini. ini berada di surga sekarang Taman Eden. Jawab. Mana dalil? Mana dalil? Mana dalil kalau Paulus itu bertobat? Tunjukkan datanya kepada saya sekarang juga Waktu dia saudara-saudara. masuk ke Damsik. Tunjukkan cerita kepada saya itu. mana dalilnya kalau Paulus itu bertobat. Saya tidak buka. Saya lagi diskusi dengan Anda Hah. sini. Saya tidak Kalau mau Bapak tidak mengganggu. bisa Saya menunjukkan mau dalil, jelaskan. maka Bapak telah Ada, menyalahi baca. aturan Amsal pasal Paulus ke-5 waktu ke ayat 3. Damsik Janganlah kau berusaha bersandar membunuh. kepada pengertianmu sendiri, karena kau harus bersandar kepada Tuhan. Dari tadi Anda tidak membawa Itu firman ada Tuhan, di Alkitab. Anda malah mengikuti perkataan Paulus yang bukanlah Omong firman kosong, Tuhan, kamu kan sudah buka apa saudara-saudara. yang saya bicarakan. Omong Apa? kosong kamu. Kamu sudah bicarakan Bapak yang apa kosong. saya sudah buka Saya ada Alkitab. isinya. Kosong. Saya habis makan rendang Itu. tadi. Bapak yang kosong. Omong kosong. Bapak yang ngomong kosong nggak bawa data. Mana datanya? Mana dasar datanya? ular Mana beludak. dalilnya yang mengatakan bahwa Paulus bertobat? Nanti saya siapkan. Anda mesti ketemu Siapkan. saya nanti. Saya siapkan Maka Bapak jangan semua. omong kosong di hadapan saya. Saya lagi Jangan di Taman putar Eden balik nih. itu data. Bapak yang Saya memutarbalikkan bicara lidah Bapak tadi dari itu tadi. Bapak kebenaran. memperintil kitab suci Bapak. bilang Paulus Saya tanya anak berdusta. Allah apa? Bapak bilang bahwa anak Allah Paulus artinya bilang Allah. kalau- Giliran ternyata di kitab Kejadian anak Allah itu banyak dan mereka menikah. Hah? Itu kan Itu kebiasaan siapa? Allah. Itu kan anak-anaknya kebiasaan Adam. Allah. Oh, goblok. Bapak telah berdosa di hadapan kami umat Islam. Itu Kami tidak anak-anak percaya Adam. begitu saja. Bodoh. Eh, Anak Allah itu barang cuma siapa yang untuk mengatakan Yesus. orang lain jahil, maka dia masuk neraka. Bapak masuk neraka, kata Yesus. Kamu berusaha untuk membantai itu kebenaran. Kamu Hei, termasuk kebenaran iblis apa yang beludak. Bapak berikan? Dari tadi Kamu Bapak tidak bicara berdosa, pakai kamu. data. Saya membawakan Saya data. Paulus bicara berkata kebenaran. Apa yang menurut saya sampaikan pendapatnya sendiri, semua bukan ada di mengikuti dalam firman Alkitab. Tuhan. Nih, Bapak saya, Bapak tahu. Oke, kalau begitu, kalau memang Bapak punya Kamu iman, berdosa kamu. Bapak punya iman? Bapak punya sebiji sawi iman? Punya. Bapak pindahkan Pasti. gunung itu. Bapak pindahkan gunung itu sekarang. Itu cuma mesti pakai yang bersih seperti terjadi di Tunjukkan Mesir kepada sana. kami umat Islam, Bapak Oh, adalah orang beriman. kosong Barang siapa yang kamu. memiliki iman sebiji sawinya, tentulah bisa memindahkan gunung. Pindahkan gunung Merapi itu ke Saya Jawa punya Tengah iman. sekarang. Omong kosong kamu. Itu sudah Tunjukkan kepada terbukti saya kok kalau di Bapak Mesir. mampu memindahkan gunung itu. Pindahkan gunung itu sekarang juga. Hehehe. Iblis sama dengan waktu Yesus Nuduh saya dicobai iblis di pula. padang gurun. Nuduh saya iblis. Sama. Giliran disuruh mindahin gunung nggak berani. Iblis berkata kepada Yesus, kalau engkau anak Allah, buang dirimu ke bawah. Oh, berarti aku Bapak akan mengaku kalau menatangmu." Bapak merasa kalau Sama Bapak itu kamu anak dengan Allah. dia. Iblis, Yesus yang kamu berkata, sama dengan barang iblis. siapa yang memiliki iman sebiji sawi mampu memindahkan gunung. Pindahkan gunung itu biar 500 orang ini berubah menjadi Kristen semuanya. Pindahkan sekarang juga. Kamu tahu saya hidup suci. Bapak punya iman Tahu. sebiji sawi atau enggak? Iman beda dengan hidup harus suci. Mana ada? Coba Kalau tunjukkan bicara dalilnya kalau di situ adalah hidup omong suci. kosong kamu. Oke, saya kasih data. Bapak nggak pakai dalil. Saya baca Bible. Untung saya baca Bible. Jadi nggak bisa ditipu sama Bapak. Apa siapa yang tipu apa? Bapak penipu, dari Saya tadi Bapak tahu tidak bawa data. masalah biji sesawi, kamu yang penipu.
iblis. Yang sebiji sawi apa? Dijelaskan Iman atau lain. hidup suci? Iman. Nah, Bapak punya iman nggak? Mana mungkin saya di sini mau kasih pindah gunung sana. Bapak Kamu punya udah iman kira nggak? Kalau kamu semua tenggelam di Bapak sana punya bagaimana? iman nggak? Punya. Kalau saya Ya kasih udah, pindah kamu kalau tenggelam Bapak di punya sana iman, bagaimana? pindahkan gunung itu. Kalau Kosong Bapak kamu. bisa membuktikan Bapak punya iman, pindahkan gunung itu seperti perkataan Yesus. Barang siapa yang punya iman sebiji sawi, tentu bisa memindahkan gunung. Pindahkan gunung itu sekarang juga. Kamu kira gunung itu kecil? Makanya Kalau berarti saya Yesus kasih pindah kamu berbohong. mati, Berarti masuk Bapak tidak neraka bisa. kamu. Antara Yesus yang Kamu berbohong tidak kalau lihat tidak Bapak yang bukti. berdusta. Kamu tidak lihat bukti di Mesir yang Mana di Mesir kalau ada gunung yang pindah? Gereja sampah. Mana di Mesir kalau ada Gereja gunung yang sampah. pindah? Mana? Gereja Sampan. Ini gereja sampah. Gereja Coba Sampan. periksa. di Emang Google. gereja Sampan itu gunung, Pak Tom? Bukan. Lanjutkan, Nora. Bu. Bapak ini banyak kali nipunya dari tadi. Itu dulu tempat-tempat sampah, pembuangan sampah. Terus Khalifah Umar, karena orang Yahudi lari mendesak ke untuk Khalifah membunuh orang Umar. Kristen. Ngapain kau nyari Dengar. lari ke Sayyidina Dengar Umar? dulu, kamu tidak tahu sejarah itu ada di Alkitab. Terus suruh pilihan untuk orang-orang Kristen Koptik. Kamu pilih. Kalau kamu bisa pindahkan gunung itu, kamu boleh hidup di sini. Baru pindah Tapi dia, kamu jalan kaki tidak dia. bisa Pakai apa memindahkan pindahnya, gunung Pak Tom? itu. Pakai mobil. Pakai iman, doa, dengar. Nanti Terus saya pindah? buka di Pindah Google. nggak? Pindah sebanyak pindah. 3 kilometer. Berjalan. Ada nggak saksinya? Ada saksinya? Oh, naik, baca, cari di Google, cari semua. Oh, cari di Google. Iya, coba cari. Ada saksinya? Ada banyak orang saksi. Sampai sekarang itu yang lubang bekas pindahan itu dijadikan gereja. Oh, ada Kasihan saksinya. Terus yang minum racun itu Ada. juga minum racun tidak mati ada saksinya juga dia yang nggak minum mati-mati. racun? Siapa? Loh, Siapa kan yang di dalam minum Markus, racun? kalau kau menerima Yesus sebagai juru selamat dan memberikan dirimu dibaptis, sekalipun kau meminum racun maut, kau tidak akan mati. Sudah dibuktikan? Ya betul. Ada? Banyak yang buktikan. Oh, banyak. yang buktikan. Itu Sampai-sampai- si siapa? Si istri siapa? Si Mirna. Mirna minum racun maut kok mati dia? Loh, memang ibu tahu imannya? Tahu imannya? Dia kan Kristen. Aduh. Pak Tom Belum. masa ketinggalan Tidak, sih. Mirna tuh minum racun dengar, maut Ibu. loh. Sianida itu loh. Dengar saya bilang. Tidak semua orang Kristen ataupun siapapun yang percaya. Oke, teriak, jadi Pak Tom ini percaya. Pak masuk Tom kerajaan percaya. surga. Pak Tom percaya. Pasti. Oh, kalau cobalah sudah minum tahu, racun. kenapa Racun mau tikus aja lah. minum? Racun Itu tikus punya coba bodoh minum. itu. Kalau Coba sudah tahu racun tikus. kenapa minum? Saudara yang di bawah ya, kita lihat ini. Pak Tom akan membuktikan bahwa betul-betul kuasa Yesus menjamah kosong. sudah masuk Ini ke sama dalam dengan dirinya. iblis. Ya, Sama silakan dengan Pak Tom Yesus waktu open di- cam Anda.